Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan segenap hati dan juga pikiran kita. Marilah kita berdoa secara pribadi, memohon pertolongan Roh Kudus dalam saat teduh masing-masing. Pujilah Tuhan Sang Raja. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami saat ini ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Ya Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kami. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani hari ini, biarlah kami bisa melayani dengan sungguh-sungguh Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman yang disampaikan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Dan berkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, biarlah Kau yang menyertai mereka. Dan biarlah setelah ibadah ini ya Bapa, biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih untuk semua Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Panggilan beribadah Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan riang dan bersukacita melalui nyanyian rohani metodis nomor 23 ayat 2 sampai dengan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tiada
Firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa, dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam nafil kita. Marilah kita mulai. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu seperti domba yang hilang. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar tentang-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tak terselesaikan yang seharusnya kami selesaikan. Dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunkan juga mereka yang seperti kami. Berikanlah pengampunan-Mu kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menundukkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan di dalam saat yang teduh untuk merenungkan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan serta mengambil komitmen untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Saudaraku sekalian, kita yang telah bersungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya tetap hidup di dalam kehendak-Nya, maka dengarkanlah firman Tuhan untuk menguatkan dan menyehatkan iman kita seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Marilah kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan melalui nyanyian Rohani Metodis nomor 95 ayat 1 sampai dengan 3. Hembus aku Tuhan. Agar ku rindu ya
sampai dengan 19. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian seterusnya, dan pada ayat yang terakhir kita membacanya secara bersama-sama. Bagi yang sudah menemukan, katakan amin. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku akan berseru kepada-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat Dia keselamatan dan akan menunjukkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menunjukkan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita baca bersama-sama. Di belakang rumah Tuhan, di tengah-tengah mulia Yerusalem. Haleluya. Mulia bagi Bapa. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel atau pendahuluan khotbah pada hari ini diambil dari kitab Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah orang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk mengetahui kegiatan kita selama Sabtu minggu ini yang akan dibacakan oleh Ibu Rosmiana Simatupang. Shalom. Warta jemaat minggu 28 Juni 2020. Minggu ini adalah minggu keempat sesudah Pentakosta. Gembala Sidang dan seluruh majelis mengucapkan selamat berbakti kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bagi yang membutuhkan informasi dan pelayanan, dipersilakan menghubungi Gembala Sidang ataupun Majelis GMI GJ7 BSD. Adapun warta jemaat kita hari ini, 1. Laporan keuangan jemaat. Minggu lalu tanggal 21 Juni dapat kita lihat di navigasi kita.
Komisi Keanggotaan. Ucapan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Lukas Waturani 24 Juni, Saudara Heraria Munte 27 Juni. Gembala Sidang Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, sukacita selalu karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera dalam ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat dalam minggu ini. Bapak Martinus Sambarita dan Ibu Winda tanggal 22 Juni. Bapak Ferry Lukas dan Ibu Ekawati 28 Juni. Gembala Sidang Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa kita diadakan setiap hari Rabu tanggal 1 Juni 2020 pada pukul 19.30. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengikuti persekutuan doa melalui acara siaran langsung di Facebook atas nama Metodis Jaitun. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Panitia Kebaktian, untuk lagu-lagu kebaktian kita pada minggu tanggal 5 Juli 2020 dapat kita lihat di nafiri kita. Gemar membaca Alkitab dan pokok doa tiap hari. Marilah kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui gemar membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Daftar bacaan dapat kita lihat dari tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli di dalam nafiri kita. Untuk kegiatan atau rencana kerja gereja kita dapat dilihat di nafiri kita masing-masing. Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga dan kehidupannya. Gembala Sidang dan Majelis mengucapkan terima kasih atas semua persembahan syukur, persepuluhan, dan persembahan lainnya yang telah dipersembahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya Allah sumber segala berkat berkenan memberkati persembahan kita dan memakainya bagi pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Demikianlah waktu jemaat minggu ini, dan apabila ada kesalahan penulisan nama, jumlah uang atau koreksi, mohon menyampaikannya kepada Gembala Sidang dan Majelis, dan harap waktu jemaat ini dibawa pulang untuk mengetahui kegiatan kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Henry Munte. Namun sebelumnya, marilah kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 129 ayat 1 sampai dengan 3. Tambahlah kasihku akan Tuhan. Kasihku akan Tuhan.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Sampai hari ini Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Dalam ibadah ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Allah Bapa kami yang di sorga, dalam dua sabat ini kami memohon kepadamu Bapa. Tapi sebelumnya kami mohon pengampunan dosa yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja Bapa, agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Kabulkanlah segala harapan dalam dua sahabat kami ini Bapa. Kami ingin terus bersekutu kepadamu Bapa sepanjang hidup kami. Harapan kami Bapa, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai Bapa, kehidupan bangsa kami hari demi hari semoga semakin sejahtera Bapa, damai Bapa. Engkau mengetahui Bapa, sudah 2-3 bulan kami Bapa menghadapi COVID-19 Bapa. Ada titik kejenuhan Bapa sebagai manusia Bapa. Tapi kami yakin Bapa, apabila kami terus mendekatkan dan menyerahkan segala harapan kami kepada-Mu Bapa, Engkau akan memberikan yang terbaik, memberikan berkat kepada kami Bapa. Bapa kami di sorga, harapan kami Bapa tentang vaksin yang lagi dicari dari semua negara Bapa. Harapan kami Bapa, kabulkanlah Bapa, semoga ditemukan vaksinnya Bapa. Kami mengambil hikmah 2-3 bulan ini Bapa, bahwasanya kami memang berbuat yang tidak baik terhadap lingkungan kami Bapa. Kesehatan kami juga kami permainkan Bapa, sehingga kami tidak menjaga kebersihan kami Bapa. Bapa kami yang di surga, tanggal 16 Juli 2020 kami mendengar di Inggris Bapa telah menemukan obat yang bernama dexamethasone Bapa. Tiada usaha di hadapan Bapa, semoga ini membawa suasana yang lebih baik lagi Bapa, sehingga kami kebal nantinya menghadapi corona atau COVID-19 ini melalui obat yang telah diteliti oleh dokter atau peneliti dari Inggris ini. Dan kami juga memohon Bapa agar peneliti di negara-negara lain juga semoga menemukan juga vaksin Bapa. Kabulkanlah permintaan kami Bapa. Bukan juga dengan keutuhan bangsa dan negara kami Bapa. Banyak kami lihat di setiap daerah di Indonesia ini Bapa, ada anarkis Bapa terhadap kaum minoritas Bapa. Kami lemah Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, bahwasanya Engkau terus hadir untuk menolong, untuk memberkati orang yang memang baik dan benar di dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Itu harapan kami Bapa. Demikian juga dengan kehidupan bergereja Bapa di Indonesia ini Bapa, semoga kami saat sepikir juga biarpun berbeda sektor Bapa. Kami ingin Engkau terus hadir Bapa melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba Tuhan atau dari wakil gereja Bapa terus bersatu Bapa, sehingga pertumbuhan iman Kristen di Indonesia juga bertumbuh dengan baik Bapa. Kabulkanlah permintaan kami Bapa. Bukan juga dengan kehidupan jemaat kami Bapa di BSN Bapa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Didi Tonga Bapa. Semoga pendeta kami ini diberkati beserta keluarga
sukacita Bapak, dan kami terus ingin bekerja sama Bapak untuk pertumbuhan dari gereja kami Bapak. Kabulkanlah permintaan kami Bapak agar pekerjaan ataupun usaha dari jemaat kami juga berkati Bapak, agar mereka juga layak di hadapan Bapak, memberikan yang terbaik kepada keluarga, masyarakat maupun gereja kami Bapak. Hari ini juga kami bermohon Bapak, bahwasanya jemaat kami atau keluarga dari jemaat kami banyak yang lagi pemulihan kesehatan Bapak atau dalam keadaan sakit Bapak. Kami memohon Bapak agar kiranya ibunda dari Bapak Rina Utaya, ibunda dari Ibu Pita Dolok Saribu, Ibu Aika Manula, ibunda dari Ibu Cipto Rarjo, ibunda dari Ibu Darmawati Nakutukulu, ibunda dari Ibu Merawati Munte, ibunda dari Bapak Teng Sombi, ibunda dari Bapak Erna Baba, Ibu Panggabian, ibunda dari Ibu Kirulan Nakutukulu, dan Ibu Susi Bilianto. Kabulkanlah permintaan kami Bapak, agar yang kami sebutkan, saudara yang kami kasih, orang tua yang kami kasih Bapak, diberikan kesehatan yang lebih baik lagi dan diberi panjang umur Bapak. Mungkin juga dengan ulang tahun Bapak Lukas Waturangi dan anak kami Enarian Munte Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau menambah umur saudara kami, anak kami Bapak. Berilah kesehatan dan sukses selalu di dalam cita-cita ataupun usaha mereka Bapak. Berilah mereka panjang umur Bapak, agar mereka berbuat yang lebih baik lagi dan menyenangkan hatimu Bapak. Mereka juga ulang tahun pernikahan dari Bapak Martinus Samberita dan Ibu Binda Bapak. Begitu juga dengan Bapak Peri Lukas dan Ibu Eka Wati Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga kiranya keluarga yang berbahagia ini Bapak diberkati Bapak. Semoga usaha atau harapan-harapan mereka kabulkan Bapak. Semoga sukses Bapak, dan kami mendengar kabar sukacita terus datang dari keluarga yang kami kasih ini Bapak. Mungkin juga dengan rencana peribadatan gereja kami di awal bulan Juli, tanggal 5 Juli 2020, kabulkanlah Bapak, agar kiranya ibadah konvensional kami ini sesuai dengan rencana kami, tidak diperpanjang lagi PSBB-nya Bapak, agar kami bertemu dengan jemaat kami yang seiman Bapak. Semoga segala persiapan yang kami rencanakan berjalan dengan baik Bapak. Bukan juga dengan pergumulan jemaat kami Bapak. Semoga pendidikan anak-anak kami dari mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, semoga sukses semuanya Bapak. Juga dengan kesehatan kami maupun anak-anak kami Bapak. Begitu juga dengan pekerjaan dan usaha kami. Semoga kami terus Bapak lebih layak lagi di hadapan Bapak. Kabulkanlah permintaan kami Bapak. Semoga usaha kami ataupun pekerjaan kami berjalan dengan baik Bapak. Dan tidak bosan-bosannya kami memohon Bapak, agar terkabul apa yang dimintakan dari keluarga yang kami kasih Bapak, yang merindukan keturunan Bapak. Keluarga dari Bapak Martinus Samberita dengan keluarga Bapak Sri Kancarian. Kabulkanlah permintaan kami Bapak, atau permintaan dari keluarga besar Bapak Martinus Samberita maupun keluarga besar Bapak Sri Kancarian. Semoga terkabul secepatnya Bapak. Itulah permintaan kami Bapak. Kabulkan ya Bapak.
Kami berdoa melalui anakmu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengan hati yang bersuka cita, marilah kita mempersiapkan dan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persepuluhan persembahan minggu ucapan syukur dapat dikirim melalui rekening bendahara gereja kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita kepada Tuhan diambil dari kitab Ibrani 7 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian Rohani Metodis nomor 906 ayat 1 sampai dengan 3. Dengarkanlah suara Yesus. Segala puji-pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau menyertai kami hari demi hari dan Engkau memberikan kami kecukupan. Terima kasih Bapa, di dalam masa-masa ini Tuhan terus memelihara kami. Itulah bukti bahwa kasih-Mu senantiasa terjadi di dalam kehidupan kami, dan dalam Tuhan Yesus melalui ucapan syukur kami, persembahan minggu persepuluhan dari kami semua jemaat-Mu ya Bapa, bahkan persembahan-persembahan lainnya.
Dan terlebih lagi Tuhan, persembahan diri kami ini di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, biarlah menjadi persembahan yang hidup. Kami merelakan ya Tuhan kehidupan kami ini untuk kiranya Engkau boleh pakai. Demikian juga Tuhan, persembahan ini dihantarkan ke perbendaharaan gereja-Mu, biarlah boleh dipakai, dikelola untuk terus berlangsung kegiatan di dalam gereja-Mu ini ya Bapa. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan segenap hati, jiwa dan pikiran untuk mendengar sabdanya melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bernyanyi dari pujian Berfirmanlah Tuhan. Kita menyanyikannya 2 kali. Semuanya kiranya mengarah kepada-Mu saja ya Bapa. Apapun yang
mau serahkan diri kami. Terlebih daripada itu Bapa, pilihlah bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini, yang mungkin hampir di dalam keadaan kejenuhan, kesusahan lainnya, terhalang dan terhambat hal-hal lain-lain. Bapa, biarlah kami temukan kebebasan di dalam Tuhan saja. Biar kami temukan kesukacitaan. Biarlah kami boleh temukan kebahagiaan di dalam Engkau saja, ya Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami siap untuk mendengarnya, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Haleluya. Sampai juga kita habiskan bulan Juni ini, saudara-saudara, pertengahan tahun. Padahal doa kita waktu tahun 2020 1 Januari, waduh, sebenarnya sudah ada tanda ya. Begitu banyak genangan air banjir. Sekarang mungkin genangan air mata genangan air mata kita yang banyak, saudara-saudara kekasih. Dan banyak lagi yang hari ini mungkin tanpa kita sadari, ternyata tahun 2020 ini banyak hal, padahal doa kita waktu malam tahun baru waktu itu, wah Tuhan berilah yang baik. Ternyata hari ini saudara-saudara kekasih, mampukanlah untuk kita bilang atau sampaikan kepada Tuhan, ini pun yang terbaik datangnya daripada Tuhan, saudara kekasih. Karena itu marilah kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35, nanti dilanjut sampai Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Jadi saudara-saudara kekasih, saya membacanya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Nya, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat 1 sampai 8. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudara-saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia juga, Dedi Ritoma. Oh bukan Bapak Ibu ya. Ayat yang kelima lanjut. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudara-saudara kekasih, tadi di pasal 4 saya memasukkan nama saya, begitu kira-kira saudara, dan memasukkan semua nama-nama kita, saudara. Kitab Wahyu katakan nama-nama itu ada di telapak tangan Tuhan, saudara kekasih. Jadi ada dua bagian nas firman Tuhan ini, saudara-saudara kekasih, dengan tema adalah kasih adalah dasar sebuah pelayanan. Kasih adalah dasar sebuah pelayanan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Anda tahu bahwa kesulitan para murid ini adalah untuk melayani di
bangsanya sendiri. Ini paling susah ini, saudara. Mengasih tahu kepada siapa? Kepada mama, bapak, adik, kakak, semua begitu susah. Kenapa? Karena dia tiap-tiap hari lihat kita, ya kan? Kita nggak bisa, saudaraku, memakai tameng apapun. Dia lihat tiap hari, betul? Saudara kasih. Katakan tidak susah kalau kita mau amin, saudara. Nggak susah, saudara. Kenapa? Karena ini persoalannya selamat. Karena ini persoalannya bukan, sorry ya, tentang cerita masuk surga, tetapi tentang kerajaan surga hari-hari ini. Jangan sampai terhilang. Maka di ayat 8 dikatakan, segala penyakit-penyakit, setan-setan dan segala yang ada di dalam kehidupan umat saat itu harus diingatkan. Kenapa? Karena itu menjadi neraka bagi umat Tuhan pada masa itu. Maka Tuhan memanggil saudaraku supaya mereka melenyapkan kelemahan-kelemahan bangsa itu. Maka di ayat yang 35 sampai 38 itulah yang menjadi big screen-nya. Kemudian ayat 1 sampai ke 8 itulah orang-orang yang dipakai, ditempatkan untuk mewujudkan visi itu. Maka dengan itu kasih adalah saudara dasar dalam sebuah pelayanan. Kasih itulah menjadi dasar gerakan di dalam kehidupan mereka. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca saudara kekasih, mengerikan ya ayat yang ke-8 ini. Ternyata anak-anak Tuhan sudah baca dengan baik-baik. Ini begitu mengerikan. Saudara-saudara kekasih, kitab Matius memang secara khusus berbicara kepada umat Israel yang pada notabene-nya tidak lebih daripada di selatan atau Yerusalem. Maka dikatakan saudara jangan melainkan ayat yang ke-7 dikatakan jangan masuk ke dalam kota Samaria. Artinya itulah yang harus mereka saudara layani. Sekali lagi itu sangat sulit. Karena mereka berhadapan dengan orang-orang dekat mereka setiap hari, saudara kekasih. Yang notabene-nya, kalau istilah orang Batak, molohau, saudaraku, kayu yang dekat selalu apa? Bergesekan, saudara kekasih. Seringkali saudaraku yang tidak bisa selesai persoalan adalah orang dekat. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan adalah perang saudara. Anda hari-hari ini baca berita, ada negara-negara berperang gitu ya. Di tengah-tengah pandemi COVID ini ada juga orang berperang gitu ya. Kayaknya tenaganya dari mana gitu ya. Jangan-jangan di dalam gereja kita pun terjadi seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu, soal itu harus kita tuntaskan. Ibadah nanti di gereja, Anda memang tidak nyaman, ya sudah, ambil waktu. Yang penting hari ini Anda beribadah. Tapi kalau engkau beribadah memang dengan sungguh-sungguh, ingatlah dasarnya itu adalah kasih. Apakah engkau benar-benar mengasihi? Apakah engkau benar-benar menghidupi imanmu tiap-tiap hari, saudara? Jangan sampai, saudara, di antara kita teman dekat dan bersaudara ini yang paling penting, saudaraku, menurut saya yang harus dituntaskan sebagai orang yang percaya hari ini. Karena orang yang berkeluarga, orang yang selalu dekat, ini yang paling susah untuk bisa diselesaikan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan umat Tuhan pada masa itu. Maka murid-muridnya ditrain. Saya percaya murid-muridnya ini, saudara kekasih, dia ini terlebih dahulu, saudara kekasih, mengampuni, mengasihi sesama mereka. Kasih itu betul-betul hidup di dalam mereka. Artinya ketika yang satu mengalami kesalahan, yang satu pastilah memegang tangannya. Ayo kita lihat di screen. Lihat, ada pekerjaan. Maka ada di ayat yang kedua 37. Tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Bayangkan, yang mengerjakan hanya 12 orang. Itu pun di ayat 4 diceritakan satu orang pengkhianat, Yudas Iskariot. Berarti 11. Pekerjaan banyak. Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Anda tahu yang menjadi problem yang kedua adalah bukan orang dekat, tetapi di situ ada ahli-ahli Taurat yang betul-betul mengerti tentang firman, tapi hatinya tertutup. Begitu.
Susah kan? Susah. Contoh berbicara tentang dosa di antara para pendeta. Contoh Bapak Ibu. Marah. Seharusnya sebagai seorang pendeta, maaf nih, saya seorang pendeta, ketika dikasih tahu, sudah dikasih. Itu yang menjadi mengakar dalam gereja kita. Begitu juga masuk kepada para jemaat. Begitu juga masuk ke dalam kita, Bapak Ibu majelis, ke dalam semua lini, saudaraku, tanda kutip keagamaan gereja. Ini harus tuntas, lepaskan. Tidak apa-apa. Kalau ada orang lain bilang, ya Anda tidak benar, saudara kasih, terimalah. Kenapa? Karena itu, saudaraku, menjadi sebuah kemajuan di dalam kita beriman. Saudara kekasih, karena peganglah nas firman Tuhan ini. Kasih adalah dasar sebuah pelayanan. Karena itulah kita harus kuat. Kita harus menghidupi kasih terlebih dahulu. Kita harus memenuhi diri kita dengan kasih terlebih dahulu. Saudara, karena ayat 37, bayangkan hanya 11 orang yang mengerjakannya. 11 orang yang mengerjakannya. Anda tahu satu orang ini luar bisa yang ke-11 ini kan pelong gitu, melempar ini. Kenapa? Karena satu titik susu rusak. Saya terbalik ya saudara, dulu sampai semangatnya gitu. Susu sebelah dibuat rusak, setitik hilang. Anda jangan pikir wah 11 ini kan gampang, mudah. Susah kali ini. Si Imon ini si Judas ini orang pintar. Dia orang pintar ini. Karena berapa kali ketika Yesus melakukan sesuatu, dia langsung saudara kasih pikiran-pikiran. Akhirnya saudara sama seperti Petrus. Tetapi Petrus, Tuhan selalu bilang, hai iblis, enyahlah. Bukan apa yang dipikirkan Allah yang kau pikirkan. Tuhan pernah bilang itu kepada Simon Petrus. Judas Tuhan pernah bilang tentang macam-macam roti di dalam perjamuan. Ada di antara kita yang akan menyerahkan kepada. Tapi dia tak bertobat. Ini mengerikan saudara kekasih dalam nama Tuhan. Itu makanya saudara Tuhan, firman Tuhan ini saudara berbicara tentang big screen yang besar. Pelayanan gereja harus meluas. Saudara, dimulai dari apa? Akar yang kuat, yaitu kasih. Gereja pelayanan yang kuat, mengakar besar, harus suku berakar kuat, yaitu kasih. Kasih adalah dasar sebuah pelayanan. Oleh karena itu saudara, ini harus ditrain. Maka di dalam teks firman Tuhan ini sebenarnya ini murid dilatih, ditrain, dilatih mereka sudah dimampukan. Saudara, selalu dilihat, diajak, melihat bahwa ada banyak orang hari ini, saudaraku, hidup di dalam kebinasaan. Ada banyak orang-orang hari ini, saudaraku, yang lupa sebenarnya hal yang perlu orang pada masa ini. Kalau di masa-masa ini, saudaraku, bukan kebutuhan makanan minuman. Sekali lagi, need yang perlu pada masa-masa ini adalah saudara-saudara kekasih, adalah kasih. Maka untuk menebarkan kasih, untuk memberitakan itu, saudaraku, Injil, harus saudaraku memiliki suku kerinduan supaya orang lain mengenal kasih Tuhan. Ini kebutuhan kita masa kini, saudaraku. Kebutuhan ini, saudaraku, dibutuhkan semua orang. Termasuk di dalam kitab ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang berada di rumah Tuhan itu sendiri. Jangan sampai, saudaraku, mereka melupakan kebutuhan yang utama dalam hidup ini, yaitu kasih. Kasih adalah kegenapan hukum. Kasih itulah dasar yang harus ada dalam kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara kekasih, karena ada banyak orang bisa berbicara tentang firman, tapi nol kasihnya. Mending kalau nol. Bagaimana kalau dengan rumus matematika ada minusnya lagi, saudara kekasih? Atau akar lagi gitu, saya kurang mengerti, saudara kekasih. Tapi yang jelas, saudaraku, inilah yang menjadi saudaraku tolak ukur dalam sebuah pelayanan di dalam kehidupan kita masa ini, yaitu kebutuhan kita. Kita harus ditrain tentang, saudaraku, bagaimana, saudaraku, menghidupi kasih tiap hari. Dimulai kasih kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Betulkah kita
COVID ini lama sekali saya nonton film. Jadi ada sebuah saudaraku pemeran 2 orang laki-laki dan perempuan begitu terjebak di dalam gedung yang besar. Ketika mereka sadar, mereka tidak bisa keluar. Semuanya tertutup, seolah-olah gedung ini berada di bawah tanah, gitu kira-kira. Jadi mereka melihat kebutuhan itu. Mereka makan minum. Ternyata orang-orang di dalam itu kehidupannya brutal, lebih sadis, saudaraku. Ternyata saudaraku, orang di dalam itu tidak lagi saudaraku berpikir apa, enjoy aja gitu, sadis begitu ya. Makan ada karena ini di dalam gedung itu. Gedung itu masuk ke dalam tanah. Jadi mereka melakukan banyak yang mereka lakukan, suatu kejahatan. Bahkan dengan orang terdekatnya. Saudaraku, mereka kan harusnya ya bagaimana gitu supaya bisa keluar daripada situasi itu. Tetapi justru saudaraku, yang tersisa hanya 2 orang ini yang betul-betul mereka mau lepas daripada situasi itu. Saudara kekasih, ternyata mereka hampir 3 hari pertama gitu ya. Ceritanya membosankan. Diceritakan hari pertama, namanya hari pertama, susah ya, nggak enak menonton kehidupan orang gitu ya. Hari pertama dia bangun dia tidur, itu di syuting film itu. Tapi lama-lama ketika saya nonton film itu, ternyata saya bisa juga sakit jiwa. Bayangkan 30 hari mereka di dalam gedung itu, bisa hilang nilai kemanusiaan itu, saudara. Kalau tidak dihidupi kasih, bisa hilang kemanusiaan saudara, bisa hilang kasih saudara kepada Tuhan. Saudara kasih. Oleh karena itu harus dihidupi kasih. Sampai akhirnya saudaraku, mereka melewati masa 30 hari itu, atau berapa hari itu mereka keluar. Rupanya negara itu dibom dengan bom atom. Jadi negara itu penuh dengan apa? Penuh dengan ini nuklir gitu ya, mematikan. Jadi seluruh tanaman gersang gitu. Nah, saya berpikir dalam hati, wah, kalau seandainya orang itu saya akan bilang, terima kasih Tuhan, Engkau sembunyikan aku di bawah dasar tanah. Aku diselamatkan oleh-Mu. Karena kita kan gak terima. Kadang-kadang Tuhan beri kita ke dalam hal yang terperosok di dalam lembah jurang, padahal Tuhan selamatkan kita. Kita kan gak terima kadang-kadang, saudara kasih. Bagaimana untuk mentrain itu, saudara? Ketika kita di dalam lembah kekelaman sekalipun, bagaimana kita bisa lepas? Syukur, ingatlah, hidup kita ini dikasih oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini dikasih oleh Tuhan. Seorang pelatih bela diri atau orang yang mengerti bela diri terkenal sekali. Dia hanya kasih tahu, bilang begini, saya tidak takut dengan orang yang memiliki ribuan jurus, tapi saya takut dengan orang yang memiliki 1 jurus saja. Itu orang bela diri yang terkenal bilang. Suatu, engkau tidak usah banyak bercerita, tetapi tentang kasih inilah, terus hidupkan tiap-tiap hari. Kasih inilah terus melatih diri, train diri, kasih terus, kasih, mengasihi terus menerus. Saudara kekasih, itulah terus yang perlu kita lakukan hari ini. Kasih itu adalah jangan engkau mundur. Ketika dunia ini memang sudah mulai berita pandemi COVID sudah masuk kemana, ada lagi pula cerita saudaraku bahwa ini belum mutasi katanya. Di Indonesia ini belum mutasi COVID-nya katanya, penyakitnya, virusnya. Mereka kalau dia udah mutasi nanti ya, sudah menjadi Batman, jadi Superman gitu ya. Begitu mengerikan saudara kekasih, begitu mengerikan juga nanti keadaan saudara kekasih. Saya bilang hari ini saudara kekasih, hidupilah kasih itu terlebih dahulu. Kasih itulah terlebih dahulu saudara. Karena firman Tuhan saudara, pengharapan, iman semuanya akan binasa, tetapi satu yang tidak akan pernah binasa, yaitu kasih. Saudara kasih. Kasih. Yang kedua adalah kita ditrain. Saudara adalah murid-murid ini ditrain adalah untuk melihat kemahakuasaan Allah. Ketika mereka saudara ditrain, mereka akan hanya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian Tuhan perintahkan mereka lakukan ini, dan mereka ditrain, mereka diajak untuk melihat bahwa Tuhan masih punya kuasa. Amin, haleluya, amin, saudara. Tuhan masih punya kuasa. Tapi sering, makanya ada 5 perempuan bijak dan 5 perempuan gitu kan, 5 perempuan bijak dan 5 perempuan. Kenapa? 5 perempuan yang bijak ini saudara, dia tidak pernah padamkan lampunya. Dia selalu sediakan saudara apa? Minyak. Tengah malam
dia sediakan minyak. Maka orang yang hari ini menyia-nyiakan waktunya, saudara kekasih, dia seperti 5 perempuan itu ya, 5 perempuan yang bijak ini, saudaraku. Dia siapkan terus menerus, jangan sampai padam lampunya. Saudara kekasih, inilah orang yang akan menyaksikan kemahakuasaan Allah. Dia ditrain, dilatih karena kasihlah kegenapannya. Sama seperti saya juga hari ini. Kalau dikatakan di ayat yang ke-8, bisakah melakukan karunia-karunia ini? Padahal di dalam 1 Korintus 13 katakan banyak karunia rohani lainnya. Anak Tuhan, pakailah senjata Allah. Pakailah, apalagi pada masa-masa kini, saudara. Pakailah itu. Ada banyak karunia-karunia rohani Tuhan sediakan kepada kita. Tapi dasarnya sekali lagi ketika kita ditrain, kita diajak melakukan, maulah melakukan, saudara. Kita diajak untuk bisa diajak, ditrain atau dibuat program di dalam pelayanan, di dalam gereja, sama seperti Yesus membuat sebuah produk, kerjakan, mereka kerjakan dan jadilah kepada mereka. Dan mereka melihat Allah itu campur tangan dalam kehidupan mereka. Saudara, yang kedua adalah setelah di-train, mereka di-empower, mereka diberdayakan, dimampukan, dikerjakan. Jadi saudara kekasih, bayangkan kalau seandainya seluruh gereja kita ini berjiwa pendeta gitu semuanya, banyak yang kita bisa lakukan. Amin. Sudah, karena pendeta itu hanya adalah sebuah jabatan. Apa artinya jabatan dalam pelayanan? Bukan jabatan seperti di sekuler, tetapi jabatan, saudaraku, yang harus melakukan seremonial di dalam gereja. Tetapi sejatinya itu, maka kepada anak saya ada 20 gitu ya, 2 orang. Saya cuma bilang kepada mereka, saya juga punya rindu gitu ya, mereka menjadi seorang pelayan gitu. Tapi saya tidak bisa kekal. Cuma saya satu mau bilang, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang kau kerjakan, ingatlah, hidupilah seperti Yesus yang melakukan kasih tiap hari. Kau boleh kerja apa saja, tetapi kau harus hidup seperti Yesus. Seperti layaknya Bapamu, B kecil yaitu aku, saya, tapi B besar itu adalah Bapa kita di surga. Saudara kekasih, maka lihatlah apa yang hari ini ada di dalam dirimu. Lihat tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saudara, firman Tuhan yang mengajak kepada kita, mari lihatlah big screen-nya. Kita bisa melakukan hal yang besar kalau kegerakan dasar kita, yaitu kasih itu, kita bisa lakukan tiap-tiap hari. Empowered, Yesus mempower mereka, memberdayakan mereka masuk ke dalam segenap kehidupan umat Tuhan pada masa itu, masuk di dalam rencana-rencana Allah, menyelamatkan setiap orang pada saat itu. Itulah, saudaraku, Yesus mempower mereka. Saya percaya Tuhan juga pastilah memberikan, saudaraku, empowernya atau memberdayakan kita untuk melayani di dalam kehidupan kita pada masa ini. Saudara-saudara kekasih, jangan lihat Yudas Iskariot, tapi lihat ada Thomas, ada Matius pengunjung cukai, ada Yakobus, ada Tadius, ada Simon, ada orang-orang lainnya. Tinggalkan Yudas Iskariot, tinggalkan dia, saudara kekasih, karena Yudas Iskariot ini, saudara kekasih, endingnya adalah apa? Dia, saudaraku, menjual Tuhan Yesus 30 dinar, 30 keping perak, dan dia menggantung dirinya. Saudara kekasih, apakah para murid pada saat itu juga, saudara kekasih, sama seperti kita hari ini, saudara? Tetapi bergegaslah, mari kita sama-sama untuk melakukan. Sekali lagi ada big screen-nya Tuhan. Biarlah kasih karunia menyertai kita hari ini. Esok ketika kita ibadah di gereja, saudara, kau hidupi satu dasar saja, itu kasih. Hidupilah, tanya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan, saudaraku, menyatakan dirinya bagi kita di tengah-tengah situasi hari ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan masih bekerja seperti kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara-saudara kekasih,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, saudara, 28 Juni ini. Oleh karena itu, saudara, dengan kasih saya mengajak kita untuk bernyanyi, Bapa sentuh hatiku, Bapa jamahlah hidupku. Nyanyian ini adalah nyanyian penutup bagi kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai.
mari saudara-saudara kekasih kita yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, ikutlah aku seru Tuhan Yesus, maka jangan keraskan hati kita, ikutlah Dia. Mari kita bernyanyi doksologi dan kemudian kita terima berkat dan kita aminkan. Memelihara hati dan setiap pikiran kita dan mendatangkan berkat yang melimpah atas kita sekalian saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Pujian dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita di dalam ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Majelis Gereja, jemaat Tuhan yang melayani, dan kepada setiap pemirsa dimanapun boleh berada ibadah bersama di channel ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, minggu depan kami mengundang untuk setiap kita, para dewasa, ibadah umum dewasa, masuk seperti biasa di gereja kita. Oleh karena itu, mari kita juga memperlengkapi diri kita dengan prosedur protokol kesehatan. Kita ibadah untuk meninggikan nama Tuhan. Biarlah kita juga memenuhi hati dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang kita tinggikan muliakan. Sampai ketemu minggu depan ibadah konvensional di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.